Tiba-tiba dari arah depan, tepat di bawah pohon gayam, ada yang memanggil Pak Agus. "Pak, bakso Pak." "Ji Mbak." Pak Agus memastikan lagi, menengok ke arah wanita itu. Namun, sosok wanita itu sudah tidak ada. "Astagfirullah. Lah, gerobaknya neng ndi Pak? Yuk isi neng kono Mas. Kulo nyuwun tulung Mas. Ayo kancane, jiku gerobak neng kono." "Nggih Pak, monggo kulo rencangi." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kembali lagi dengan saya Robi, host dari channel Sketsa Malam. Pada malam kali ini saya akan mengangkat kisah mistis dari akun Twitter @cerita_setan. Bagi yang lebih suka membaca, bisa langsung kunjungi akun Twitternya. Link saya taruh di deskripsi. Sebelum itu jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Sketsa Malam agar kita makin semangat dalam berkarya. Dan berikut adalah kisahnya. Kisah ini terjadi di Jogja pada tahun 2006. Peristiwa ini dialami oleh salah satu pelaku usaha keliling yang mendapat gangguan seram. Sebut saja namanya Pak Agus. Sosok laki-laki berumur 45 tahun. Pak Agus sendiri sudah berkeluarga dan mempunyai 2 anak laki-laki. Hampir satu kelurahan kenal dengan sosok Pak Agus yang setiap hari berkeliling berjualan bakso. Sudah 20 tahun Pak Agus berprofesi sebagai tukang bakso keliling. Dari berjualan bakso, Pak Agus dapat menafkahi istri dan 2 anaknya. Setiap pukul 5 sore, Pak Agus mulai berkeliling menjalankan baksonya. Dan tiba di rumah pukul 2 malam. Pak Agus berjualan setiap hari dan hampir tidak pernah libur. Sudah banyak yang menjadi pelanggan Pak Agus. Setiap ia melewati kerumunan warga, tak luput dari pesanan warga yang ingin membelinya. "Pak Agus, bakso." "Siap." "Medo tuku bakso radap. Dijajake opo ora? Nek dijajake yo gelem." "Weh, kabeh sing nek kene tak jajake. Mumpung aku apian." Siap." "Pak, 6 porsi yo." "Beres." Setelah selesai melayani pembeli tadi, Pak Agus melanjutkan berkeliling ke kampung pertama yang ia lewati. Untuk sampai di kampung pertama, Pak Agus harus melewati lapangan dan pabrik pengolahan tebu. Pabrik tebu ini hanya ada 1 di Yogyakarta, dan banyak cerita seram mengenai pabrik ini. Hari belum gelap, dan seperti biasa Pak Agus melewati jalan tersebut. Gerobak tua yang tak luput dari suara reot dari 3 roda yang masih kuat untuk menopang beban bakso yang selama ini menemani Pak Agus menjajakan dagangannya. Pak Agus kembali memukul mangkoknya dan kemudian ia berhenti sejenak di bawah gapura sebelum ia masuk lebih dalam, menunggu pelanggan yang belum sempat bertemu di jalan. Tak lupa ia selalu menjawab sapa setiap ada orang yang menyapa. "Pak Agus, G." Setelah menunggu beberapa menit dan tidak ada yang membeli, Pak Agus melanjutkan perjalanan masuk kampung. Pak Agus terus melanjutkan berkeliling dan sambil membunyikan mangkoknya. Tak selang beberapa lama, salah satu pelanggan setia Pak Agus yang seorang anak muda sudah menunggu di depan rumahnya dan berteriak ke Pak Agus. "Pak, bakso Pak, saporsi nje Pak, bakmi putih wae Pak." "Beres." Setelah selesai membuat pesanan, Pak Agus berbincang dengan anak muda tersebut sambil menunggu pelanggan lain yang mau membeli baksonya. Dan tak disangka lebih dari 10 orang menghampiri Pak Agus. Mereka membeli bakso Pak Agus untuk dibawa pulang.
Seo mas tak muter neh, darahku manan mengkosin neng kulon. Oke pak, monggo. Matur nuwun Pak Agus. Dan Pak Agus kembali melanjutkan untuk berkeliling. Terdengar suara getar handphone yang ada di saku Pak Agus. Karena sudah biasa, Pak Agus langsung menanyakan jumlah porsi yang dia akan beli. Halo mas, pirang porsi? 5 porsi pak. Oke, meluncur. Pak Agus pun kembali mendorong gerobaknya. Namun, kali ini Pak Agus merasa was-was. Karena rumah dari si penelpon tadi harus melewati kuburan kampung dan pohon gayam. Yang konon dari cerita warga kalau pohon gayam tersebut ada penunggunya. Sosok tinggi hitam besar berbulu dengan mata merah, gigi dan kuku yang tajam. Biasa disebut dengan genderuwo. Dilihatnya jam pada handphonenya, ternyata sudah menunjukkan pukul 11 malam. Bismillah, aku golek rezeki, orang ganggu. Setiap melewati kuburan kampung dan pohon gayam, di situ Pak Agus merasakan perasaan yang tidak seperti biasanya. Singkat cerita, saat itu Pak Agus selesai membuatkan pesanan bakso si penelpon tersebut. Dan kejadian aneh pun dimulai. Baru melangkah keluar dari latar rumah pelanggannya, tiba-tiba dari arah depan, tepat di bawah pohon gayam, ada yang memanggil Pak Agus. Pak, bakso pak. Ji mbak. Pak Agus merasa belum pernah melihat sosok wanita itu. Dan Pak Agus pun mulai membuka percakapan sambil membuatkan pesanannya. Mbak, saking pundi kok piyambakan? Nggih Pak, niki saking melampah-melampah. Loh, melampah-melampah kok piyambakan Mbak? Pundalu kok. Sambil membuatkan pesanan, sesekali Pak Agus mencuri pandangan ke arah wanita tersebut. Dilihatnya kaki yang menapak tanah untuk meyakinkan jika wanita tersebut bukanlah hantu. Dan Pak Agus pun merasa lega karena kaki wanita tersebut napak tanah. Alhamdulillah. Alhamdulillah nopo Pak. Tiba-tiba perempuan itu bertanya ke Pak Agus. Sontak membuat Pak Agus kaget dan salah tingkah. Monggo mbak, saus kecap sambal mang pundut piyambak. Tanpa ada jawaban dari wanita tersebut, Pak Agus lalu berjongkok sambil bersandar di tembok pagar sembari menunggu wanita itu menghabiskan baksonya. Dan tak lama kemudian, wanita itu menyodorkan uang 20.000 ke Pak Agus sambil berkata, "Niki Pak Artone." Dengan nada datar, wanita itu tersenyum menyeringai dengan mata melotot. "Oh, nji mbak, niki sesuai mbak." Di situ Pak Agus menyodorkan uang kembalian dengan tangan gemetaran dan wanita itu menjawab, "Boten sapa dibeto mawon." Lalu wanita itu pun pergi. Dan tiba-tiba Pak Agus dikagetkan oleh seorang pengendara motor dan membuyarkan lamunannya. "Klarisan Pak." Pak Agus hanya tertawa mendengar ucapan pengendara motor tersebut. Dan ia kembali berjalan melanjutkan dagangannya. Namun sebelum itu, Pak Agus memastikan lagi menengok ke arah wanita itu. Namun sosok wanita itu sudah tidak ada. Seketika Pak Agus mencium bau melati yang membuatnya bergidik ketakutan. Di situ Pak Agus merasa aneh karena posisinya saat itu masih berada di bawah pohon gayam yang tidak semestinya muncul aroma melati di pohon gayam. Tiba-tiba Pak Agus mendengar suara perempuan ketawa lirih yang membuatnya semakin ketakutan.
Suara itu seolah-olah tertawa senang melihat tukang bakso itu ketakutan. Sampai akhirnya Pak Agus menyadari suara tawa yang ia dengar berasal dari pohon gayam. Dan Pak Agus melihat sosok perempuan berpakaian serba putih yang sudah lusuh. Tangannya sedang menyisir rambut yang panjang dengan kepala miring dan tertawa cekikikan. Tanpa pikir panjang, Pak Agus segera meninggalkan pohon tersebut. Dengan tergesa-gesa, ia mendorong gerobaknya dan berusaha mempercepat langkahnya. Namun, usahanya gagal. Semakin Pak Agus mencoba mempercepat langkahnya, gerobak yang didorongnya terasa semakin berat. Hingga Pak Agus lari meninggalkan gerobaknya. Dengan lari tunggang langgang dan mata berkaca-kaca, Pak Agus lari ke arah pos ronda yang lagi ramai. Dengan nafas yang ngos-ngosan, Pak Agus berteriak meminta tolong. Tolong, mas, tolong mas. Enten apa pak? Mriki lunggurin pak. Mas, jiku kowe wedang kuwi neng caret burimu. Niki pak diunjuk riyin ben penak awake. Pun saniki cerita, enten apa pak? Kok keweden? Oh, ana kuntilanak mas neng wit gayam kono. Mendengar jawaban Pak Agus, sontak membuat semua warga yang ada di pos ronda menjadi kaget. Kemudian mereka bersama-sama mengecek dan menemani Pak Agus mengambil gerobaknya. Namun sebelumnya ada salah satu bapak-bapak yang di pos ronda merasa aneh dengan Pak Agus. Karena sewaktu berpapasan tadi, ia melihat Pak Agus sedang berbicara sendiri. Dan bapak itu bertanya ke Pak Agus. Lah, jenengan wau ngobrol kali sinten Pak teng mriko pas tak loroi mau. Aku ngobrol karo mbak-mbak sing lagi tuku bakso, Mas. Mbak-mbak sinten, Pak? Lah wong mboten enten sinten-sinten kok. Jenengan ki ngomong dhewean, Pak mau. Saestu, Mas. Niki lho artone, tes kula genggem. Di situ Pak Agus memperlihatkan uang yang ada di genggamannya. Sontak semua orang yang ada di pos ronda dan Pak Agus sendiri kaget dengan apa yang ada di genggamannya. Ternyata yang ia genggam selebar daun kering dari pohon gayam tersebut. Astagfirullah. Lah, gerobake neng ndi, Pak? Yuk isi neng kono, Mas. Kula nyuwun tulung, Mas. Ayo kancane, jiku gerobak neng kono. Nggih, Pak. Monggo kula rencangi. Pak Agus dan warga yang lainnya pun berjalan mengambil gerobak. Dan waktu di perjalanan, Pak Agus memberitahu kalau tadi tiba-tiba gerobaknya berat dan tidak bisa didorong. Dan akhirnya berkat bantuan warga, gerobak bakso Pak Agus dapat kembali. Tak lupa ia berterima kasih ke warga karena kejadian yang ia alami tadi. Pak Agus memutuskan untuk segera pulang karena merasa ketakutan. Namun kejadian itu belum berakhir. Setelah Pak Agus melewati pabrik dan lapangan, Pak Agus kembali diganggu sewaktu perjalanan pulang ke rumah. Sebelum melewati pabrik dan lapangan, Pak Agus mengambil nafas dalam-dalam dan mengembuskannya lewat mulut. Lalu membaca basmalah. Kala itu jalanan sudah sepi dan penerangan jalan pun tidak terlalu terang. Dalam perjalanan pulang ke rumah, Pak Agus melewati rumah dinas bermodel Belanda dengan ditemani suara angin malam dan penerangan gerobak yang hanya memakai lampu dian teplok dengan cahaya api remang-remang. Seketika membuat suasana terasa mencekam. Dan tak seperti biasanya, di pos satpam yang biasanya ada penjaganya, kala itu kosong tak berpenghuni. Pak Agus menengok ke dalam gerobaknya untuk memastikan dagangannya masih ada sisa atau tidak. Oh, garis sithik. Pak Agus terus berjalan mendorong gerobaknya sambil menengok kanan, kiri, dan belakang. Namun, tetap saja tak ada yang menemani perjalanannya. Dan tiba-tiba Pak Agus dikagetkan dengan suara laki-laki berbaju security dari arah depan, tepat di pinggir rel kereta api depan pabrik. Pak, bakso. Kaget.
Wah, sampean ngageti ae Mas. Tinggal sak porsi niki Mas. Tapi bakmine tinggal kuning. Pripun Mas? Nggih, Pak. Saat Pak Agus meracik pesanan, tiba-tiba ia mencium bau bangkai yang membuat Pak Agus menutup hidungnya dengan kerah kemejanya. Dan perasaan aneh kemudian muncul. Tiba-tiba suasana menjadi sangat hening. Suara nafasnya sampai terdengar. Ketika Pak Agus selesai meracik pesanan dan ingin memberikan mangkoknya, tiba-tiba laki-laki tersebut sudah berwujud menjadi pocong. Dan seketika itu Pak Agus pingsan. Hingga paginya ia diamankan oleh petugas security yang bertugas pagi. Pak Agus menceritakan kejadian yang ia alami malam itu. Dan ternyata bukan hanya Pak Agus saja yang diganggu. Namun karyawan pabrik juga diganggu oleh sosok pocong itu. Setelah sekian lama Pak Agus menjalankan profesinya sebagai tukang bakso keliling. Dan kejadian-kejadian yang ia alami di luar nalar. Seperti belusukan masuk kuburan hingga menemui pasar gaib. Itu sudah menjadi makanannya. Bahkan hingga saat ini Pak Agus masih setia menjalani profesinya sebagai tukang bakso. Karena sudah merasa lelah berkeliling dan sudah berumur, akhirnya Pak Agus memutuskan menyewa tempat di desa untuk melanjutkan jualannya. Dan sampai saat ini pelanggan Pak Agus tidak ada yang berpaling. Hampir semua warga yang pernah mencicipi baksonya akan kembali untuk membelinya, walaupun beliau sudah tidak berkeliling kampung lagi. Mungkin dari sekian banyak penjual keliling pernah merasakan diganggu oleh makhluk halus, apalagi yang berjualan sampai malam hari. Semoga semua pelaku usaha, baik yang berkeliling maupun yang mempunyai tempat sendiri, diberikan rezekinya yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya, itu tadi adalah kisah mistis yang dialami oleh Pak Agus saat berjualan bakso keliling. Ambil pembelajaran dari kisah Pak Agus ini, dan terima kasih yang telah mendengarkan kisah ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Sketsa Malam, agar kita makin semangat dalam membawakan kisah-kisah horor selanjutnya. Saya Robi, Sketsa Malam, undur diri.